Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, selamat bergabung kembali bagi para pendengar setia podcast Emana. Juga selamat bergabung kembali untuk saudara Puji yang akan bersekutu dengan kita hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, senang bisa kembali bersekutu, senang kembali bisa melayani di dalam podcast Emana ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudari, topik kita pada hari ini adalah sahabat dunia musuh Allah. Ya, topik ini diambil dari porsi pembacaan dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 6. Kita sangat menyarankan saudara-saudari bisa meluangkan waktu membaca porsi ini sehingga bisa menangkap ya beban dari persekutuan kita hari ini. Amin. Saya akan mengutip satu ayat. Kemudian kita akan masuk ke dalam persekutuan lebih detail mengenai topik hari ini, yaitu sahabat dunia musuh Allah. Saya akan bacakan Yakobus pasal 4 ayat 4. Dikatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Amin. Baik saudara Puji, mungkin dari ayat ini maka saudara Puji bisa membantu kita melihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan menjadi sahabat dunia. Lalu mengapa kita juga tidak boleh bersahabat dengan dunia ini? Sedangkan seperti kita tahu bahwa hari ini ya kita masih hidup atau sedang berada di dunia ini. Puji Tuhan, waktu saya persilahkan kepada saudara Puji. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudari, memang dunia yang dibicarakan ini ya, ini memiliki banyak arti di dalam Alkitab. Dunia ini bisa diterjemahkan sebagai tempat yang kita huni sekarang. Ya, dunia ini bisa juga diterjemahkan sebagai seluruh umat manusia. Seperti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kemudian dunia ini, yang di bagian yang kita bahas hari ini di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, itu adalah mengacu kepada suatu sistem ya. Suatu sistem yang berlawanan dengan Allah. Ya, satu ruang lingkup sistem yang berlawanan dengan Allah. Karena itu Yakobus di dalam dia memberitakan ya, di dalam firman-Nya, Yakobus mengatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak mengasihi dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Amin. Kita tahu ini tidak sedang membahas dunia yang kita tinggali, tetapi ini membahas dunia yang berkebalikan atau berlawanan dengan Allah. Ya, dan ketika kita bersahabat dengan dunia, maka secara otomatis ya kita menjadi musuhnya Allah. Kata bersahabat di dalam ayat ini, saudara-saudari, kata bersahabat di dalam ayat ini itu juga dapat diterjemahkan ya, atau kita dapat mengertinya dengan istilah mengasihi. Ya, kalau saya bersahabat dengan seseorang, saya pasti mengasihi orang itu, bukan? Nah, karena itu, saudara-saudari, bersahabat dengan dunia ini sebenarnya adalah mengasihi dunia. Nah, kasih itu kan masalah hati ya, masalah hati. Nah, hati kita
ketika hati kita mengasihi dunia, saudara-saudari, maka seperti di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, di sana dikatakan kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Allah itu tidak ada kepada kita, ya, tidak ada di dalam diri kita. Saudara, jadi memang dunia dan Allah ini berlawanan. Ya, dunia dan Allah ini berlawanan. Nah, mungkin kita dapat sedikit juga melihat ya, bagaimana itu dunia yang menjadi lawan Allah ini. Apa itu sebenarnya ya? Nah, dunia ini seperti saya katakan tadi, ini adalah sistem ya. Sistem yang dibuat iblis untuk memikat hati manusia, sehingga hati manusia itu dipenuhi ya. Hati manusia itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Bahkan akhirnya kasih manusia menjadi tidak ada lagi bagi Allah, menjadi hambar bagi Allah. Saudara-saudari, di bacaan kita hari ini kita melihat ya, bahwa dunia ini bahasa Yunani ini adalah kosmos ya. Di dalamnya juga ada perkara-perkara yang berupa agama, kebudayaan, pendidikan, industri, perdagangan, dan hiburan. Ya kan? Jadi dunia itu bukan seperti dosa. Kalau dosa dia pasti negatif. Ya. Tetapi kalau dunia ini dia coraknya berbeda ya. Kalau kita ilustrasikan ya, kalau kita memiliki pakaian, dosa itu seperti kotoran ya, seperti noda. Tetapi kalau dunia itu tidak seperti noda, dia itu seperti corak ya, seperti gambar ya, seperti lukisan di pakaian kita, seperti ya corak ya di pakaian kita. Artinya bisa sangat indah, bisa sangat baik menurut pandangan mata kita, bisa sangat menarik ya. Orang bisa mengatakan tidak ada salahnya kan, tidak ada salahnya. Ya. Tetapi saudara-saudari, Allah tidak mau dunia, dan dunia ini, di dalam dunia tidak ada Allah. Ya. Dunia ini berkebalikan dengan Allah. Nah, dunia ini diatur oleh iblis ya, untuk memuaskan nafsu manusia. Nafsu manusia itu kan tidak selalu negatif ya. Misalkan tadi kita sudah sebutkan, nafsu manusia itu bisa juga berkaitan dengan kebudayaan. Manusia sangat bisa menyenangi kebudayaannya. Ya, khususnya yang dia dapatkan dari kelahirannya. Kemudian manusia juga bisa sangat mengasihi pendidikan, mengejar pendidikan, ya begitu rupa. Lalu atau pekerjaan, atau perdagangan, atau hiburan, ya kan? Tetapi begitu hati kita mengasihi hal-hal itu, saudara-saudari, di dalam hati kita tidak ada lagi tempat untuk Allah. Ya, tidak ada lagi tempat untuk Allah. Kita begitu mengasihi dunia, kita tidak bisa mengasihi Allah. Ini seperti di dalam Alkitab. Jadi ketika Alkitab mengatakan kalau kita mengasihi dunia maka kasih akan Allah tidak ada pada diri kita, ya demikianlah pengalaman kita, ya saudara-saudari. Nah, kita bisa bersaksi ya, ada orang yang waktunya tersita di dalam pekerjaan, ya di dalam pendidikan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, ya bukan berarti kita tidak boleh berpendidikan ya. Bukan berarti kita tidak boleh berdagang ya. Tetapi saudara-saudari, di manakah hati kita? Ya. Apakah kita mengasihi semua itu? Ataukah kita mengasihi Allah? Nah, kita masih hidup di dunia, tentunya
seperti di dalam Yohanes pasal 17, kita tidak bisa pergi dari dunia ya, atau meninggalkan dunia dalam tanda kutip. Tuhan tidak mau kita mati ya. Itu memang lebih gampang ya, kalau kita mati kita pasti lepas dari dunia. Tetapi Tuhan mau ya supaya kita mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya yang utama ya di dalam kehidupan kita ini adalah Tuhan. Ya, ketika kita bekerja itu adalah untuk menopang atau untuk melanjutkan ya kehidupan kita. Tetapi hidup kita bukan untuk pekerjaan. Ya, ketika kita belajar, kita sedang memperbesar kapasitas diri kita. Tetapi diri kita bukan untuk pendidikan. Pendidikan itu adalah kemudian agar supaya kita bisa dipakai oleh Allah lebih besar lagi ya, dengan kapasitas yang lebih banyak. Baik saudara-saudari ya, semoga kita bisa menempatkan kasih kepada Allah sebagai yang utama ya. Dunia kita memang belum bisa keluar dari dunia ya. Tetapi apa saudari, kiranya Tuhan mendapatkan hati kita sepenuhnya. Ya, seperti firman Tuhan yang utama ya, Tuhan mengatakan, apa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Semoga Tuhan mendapatkan segenap kita ya, dilepaskan dari sistem dunia yang mengikat, dari tawaran dunia yang memuaskan hawa nafsu. Kita tidak mau mengambilnya ya, tetapi kita hanya mengasihi Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk penjelasannya, Saudara Puji. Saya menyimpulkan bahwa dari persekutuan yang disampaikan Saudara Puji tadi ya, yang dimaksud menjadi sahabat dunia ini adalah perkara segala sesuatu yang kita kasihi sampai pada satu taraf itu menggantikan Allah. Jadi saudara-saudari ya, persoalannya hari ini adalah siapa yang menduduki hati kita ya. Ketika sesuatu menduduki hati kita melebihi Allah, maka sesungguhnya itu adalah musuh Allah. Jadi semoga Tuhan juga menerangi kita hal-hal apa yang mungkin saat ini menduduki kita, dan Tuhan juga boleh memimpin kita sehingga ada satu penanggulangan ya, sehingga seantero hati kita, setiap tempat di dalam diri kita hanya didapatkan oleh Allah sendiri. Puji Tuhan. Amin. Saya minta sekali lagi Saudara Puji mungkin bisa menutup persekutuan kita di dalam doa. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudari. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dikaulah Tuhan yang melihat kepada hati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan terangilah diri kami Tuhan. Sorotilah kami Tuhan. Bila hati kami Tuhan menjadi tawar akan diri-Mu, bila hati kami kurang mengasihi Dikau, lebih mengasihi dunia ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan, perbarui kasih kami kepadamu. Menjadi kasih yang mula-mula. Tuhan, penuhi hati kami ya Tuhan dengan diri-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan dilepaskan dari daya tarik, daya pikat dunia ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan hidup kami terarah kepada diri-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pulihkan kasih kami ya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Saudara Puji untuk waktu dan persekutuannya. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Juga untuk saudara-saudari yang mendengarkan podcast ini, semoga firman Tuhan juga menguatkan kita, menerangi dan mendorong kita. Amin. Dan semoga kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah. Puji Tuhan, demikian persekutuan kita hari ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa di dalam podcast yang berikutnya. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus